Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Adinda Sasi Kirana. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas bab yang ke-19 yaitu NFS server. Materi pada pembahasan kali ini ada 5. Yang pertama ada pengenalan NFS dan install NFS. Kedua, konfigurasi NFS read only. Ketiga, mengakses NFS dari Ubuntu Client. 4. Konfigurasi NFS read dan write. Dan yang kelima, mount NFS permanen. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan NFS dan install NFS. Nah, jadi apa sih itu NFS? NFS itu adalah protokol ataupun software yang digunakan sebagai file sharing antar Linux. Jadi Linux ke Linux. Sedangkan jika terdapat data dari Linux yang ingin dikirim ke Windows, itu kita bisa menggunakan yang namanya Samba. Jika terdapat server Linux dan terdapat client Windows, maka kita bisa menggunakan protokol Samba. Pada topologi atau lab kali ini, kita akan membuat Debian server memiliki beberapa direktori, yang mana nantinya data tersebut akan diakses melalui Ubuntu desktop atau client. Nah, karena keduanya itu adalah Linux, maka kita bisa menggunakan NFS pada lab kali ini. Di sini kita akan menginstal software NFS terlebih dahulu di Debian server. Tapi sebelum itu kita harus mengatur repositori kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa update tentang Debian server kita secara online. Di sini kita pastikan dulu ya, di Debian server itu bisa ping ke 88. Di sini kita akan menginstal software NFS terlebih dahulu di Debian server, tapi sebelum itu kita harus mengatur repositori kita terlebih dahulu, sehingga kita bisa update tentang Debian server secara online. Di sini kita pastikan dulu ya, di Debian server itu bisa ping ke google.com. Di sini tadi saya sudah pastikan dan sudah berhasil ya ping ke google.com-nya. Jika sudah, lalu kita bisa melakukan update secara online dengan masuk ke nano/etc/apt/source.list. Nah, yang baris ketiga dan juga keempat, teman-teman bisa input sendiri dengan manual dengan melihat punya saya ini. Teman-teman bisa mempause video saya ini untuk menulis atau menginput tulisan yang baris ketiga dan juga keempat. Tadi saya juga menulisnya secara manual. Oke, jika sudah, teman-teman bisa ctrl-x. Kemudian di sini teman-teman bisa masukkan komen apt strip update. Oke, jika sudah selesai seperti ini, kita bisa install NFS-nya dengan komen apt install NFS strip kernel strip server. Di sini kita ketikkan Y. Oke, sudah selesai ya untuk proses instalasi NFS-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke materi konfigurasi NFS read only. Nah, jadi kali ini kita akan membuat sebuah direktori pada Debian server, yang mana direktori ini nanti akan diakses oleh Ubuntu Client. Kita buat dulu direktorinya ya. Oh iya, ini saya sedang berada di root. Misalkan di sini nama direktorinya NFS1. Selanjutnya kita bisa masuk ke nano/etc/export. Di sini teman-teman bisa scroll saja ke bawah. Nah, untuk mengonfigurasi direktori NFS1 agar bisa diakses oleh IP siapa saja dengan hak akses read only, di sini kita bisa tulis tanpa pagar ya, /nfs1. Nah, kemudian di sini kita tap 2 kali. Di sini kita kasih tanda bintang. Tanda bintang ini maksudnya adalah kita bisa mendefinisikan seluruh IP. Jadi siapa saja itu bisa mendapatkan akses read only dari direktori NFS1. Kemudian di sini kita bisa kasih kurung buka. Kemudian di sini kita kasih RO atau read only. Lalu kurung tutup. Jika sudah, kita bisa ctrl-x, y, lalu enter. Kemudian kita restart sistemnya dengan komen systemctl restart nfs strip kernel strip server.
Oke, sudah berhasil ya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengakses NFS dari Ubuntu Client. Yang mana sekarang kita akan membuat Ubuntu Client ini bisa mendapatkan akses atau menggunakan servernya file yang sudah dikonfigurasikan sebagai NFS pada Debian Server. Jadi di sini kita lihat dulu di Debian Server, pastikan sebelum itu kita harus masuk ke root terlebih dahulu ya. Lalu di sini masukkan komen ls/. Oke, sebelumnya kita sudah mengonfigurasi NFS1 ini sebagai direktori yang bisa di-sharing kemana saja ya. Jika berada lagi ke Ubuntu Client, sebelum kita menerima file yang ada pada Debian Server, maka kita harus menginstal juga software seperti penerima, yaitu dengan komen sudo apt install nfs-common. Sudo apt install nfs-common itu digunakan untuk menerima, tapi kalau untuk mengirim atau sharing kita pakai yang nfs-kernel-server. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita harus mengsummon atau melihat direktori apa yang sudah di-share oleh Debian Server. Jadi kita akan memastikan apakah direktori nfs1 berhasil di-share oleh Debian Server, yaitu dengan komen summon-a, lalu IP dari Debian Server. Tapi sebelum itu, kita pastikan dulu dari Ubuntu Client ke Debian Server itu bisa saling berkomunikasi dengan komen ping IP Debian Server. Oke, bisa berkomunikasi ya. Kemudian kita tulis yang tadi saya bilang, yaitu summon-e 10.10.10.2. Oke, di sini berhasil ya, bahwasanya direktori NFS1 ini berhasil di-share oleh Debian Server. Kemudian kita akan mencoba menerima file NFS1 ini, yaitu dengan membuat direktori baru pada posisi yang sekarang. Jadi di sini saya berada pada /home/user atau /tilde. Kita buat dengan nama, misal di sini saya mau namanya terima NFS. Direktori terima NFS ini fungsinya untuk menerima seluruh file yang kita terima melalui NFS1. Kemudian nanti direktori terima NFS ini digunakan untuk menyimpan seluruh file dari NFS1. Sekarang kita buat direktori terima NFS ini agar menerima seluruh file dari NFS1, yaitu dengan komen sudo man IP dari Debian Server, yaitu 10.10.10.2. Oke, berhasil ya. Di sini kita bisa melihat apa isi atau file yang sudah kita terima dengan ls terima nfs. Di sini masih kosong, masih belum ada file apa-apa ya, karena kita memang belum membuat file apa-apa pada NFS1. Nah, kita ke Debian Server, kita buat file txt pada NFS1 dengan komen touch/nfs1. Di sini saya pakai nama filenya adalah ab.txt. Lalu kita ls. Nah, oke, sudah ada ab.txt-nya ya, di mana sekarang dalam direktori NFS1 itu terdapat satu file yaitu ab.txt, yang pastinya sudah diterima oleh Ubuntu Client dan dimasukkan ke direktori terima NFS. Kita coba lihat ya di Ubuntu Client. Di sini kita ls terima NFS. Oke, sudah sinkron ya. Jadi di Ubuntu Client, direktori terima NFS juga sudah ada file ab.txt-nya yang tadi kita buat di dalam direktori NFS1 di Debian Server. Kita coba buat lagi, misalkan dengan nama abcde.txt. Kita cek di Ubuntu Client.
Nah, oke, di Ubuntu Client, di ls terima NFS juga sudah ada 2 file. Sekarang kita lanjut ke konfigurasi NFS read-write. Sebelumnya, kita itu hanya mengonfigurasi file NFS sebagai read-only saja. Jadi tidak bisa dihapus atau diubah oleh perangkat lain atau IP lain. Kita buktikan pada Ubuntu Client, saya akan mencoba untuk toast pada NFS1, yang mana NFS1 itu di-mount di dalam direktori terima NFS. Kita coba ya. Perhatikan di sini read only file system, karena kita hanya memiliki hak akses read only. Jika di sini saya coba nano file abcde yang ada di dalam direktori terima NFS, yang ada di dalam direktori terima NFS, perhatikan di sini unwritable. Nah, sekarang kita akan membuat file yang mana pada file tersebut itu bisa dilakukan read dan juga write. Dan nanti kita juga akan membuat direktori baru, yang mana direktori tersebut hanya bisa diakses oleh IP 172.16.1.0/24. Di sini kita ke Debian server terlebih dahulu. Kita buat dulu direktorinya ya. Misal di sini saya ingin nama NFS2. Kemudian kita lihat, oke, sudah ada. Sekarang kita ke nano/etc/export. Kemudian di sini di bawah tulisan /nfs1 kita tulis lagi, kita tulis /nfs2. Lalu kita tab 2 kali, dan di sini kita tulis IP 172.16.1.0/24. Dan di sini kita kasih kurung buka, lalu aksesnya adalah read dan write, berarti di sini RW. Kemudian kita koma, kemudian SYNC atau sinkron seperti ini, lalu kurung tutup. Jadi maksudnya adalah yang bisa mengakses direktori NFS2 adalah IP 172.16.1.0 dan Ubuntu Client adalah salah satunya, yang mana Ubuntu Client itu IP-nya adalah 1.24. Oke, di sini kita bisa ctrl-E, lalu enter. Kemudian kita restart sistemnya. Oke, berhasil ya. Sekarang kita ke Ubuntu Client. Di sini kita buat direktori baru dengan nama terima NFS2. Lalu ls. Oke, sudah ada. Sekarang kita buat direktori terima NFS2 itu sebagai tempat untuk menerima seluruh file yang ada pada direktori NFS2 dengan komen sudo mount, kemudian IP dari Debian server yaitu 10.10.10.2. Kemudian klik 2/nfs2/home/user. Kemudian /terima nfs2. Kita cek dengan komen ls terima nfs2. Oke, di sini masih kosong, masih belum ada file apapun ya. Kita ke Debian server, kita coba buat file pada NFS2. Misal di sini saya mau namanya halo.txt. Berarti komennya tout/nfs2/halo.txt. Sekarang kita cek di Ubuntu Client. Oke, sudah ada. Jadi sudah sinkron ya. Dan seharusnya sekarang seluruh file yang ada pada NFS2 sudah di-mount ke terima NFS2. Itu bisa di-write atau diedit. Sekarang kita lanjut ke materi terakhir yaitu mount NFS permanen. Kenapa kita harus melakukan NFS permanen? Karena sebelumnya pada direktori yang kita buat pada Ubuntu Client itu kita sesuaikan dengan direktori yang kita buat di Debian server. Nah, konfigurasi mount IP dan seterusnya itu yang sebelumnya kita lakukan itu tidak permanen. Nah, di sini kita akan membuat mount secara permanen pada Ubuntu Client. Nanti pada konfigurasinya akan terdapat tambahan yang membuatnya menjadi permanen, sehingga kita tidak perlu melakukan konfigurasi mount lagi. Oke, di sini kita masuk ke sudo nano/etc/vstab.
Di sini kita tulis konfigurasinya di bagian bawah ya. Di sini kita tulis IP dari Debian server, yaitu 10.10.10.2. Kemudian di sini kita kasih /nfs1. Kemudian /home/dinda. Kemudian terima NFS lalu tab 2 kali. Kemudian NFS kita tab lagi 2 kali. Lalu kita tulis _netdev. Jika sudah, kita ctrl+y lalu enter. Nah, jadi sekarang ketika Ubuntu client kita mati, kita tidak perlu mengomand lagi ya, karena sudah permanen. Sekian pembahasan saya pada bab yang ke-19 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.